langsung saja, kemarin kan ini pihak Komnas HAM sudah merilis ya Pak ya, kesimpulan yang mereka keluarkan ini berkaitan ada dugaan pelecehan seksual, tapi lokus atau kejadiannya ini berbeda Pak, bukan di Duren 3 tapi di Magelang. Nah, kalau perspektif Pak Susno melihat kesimpulan yang disampaikan Komnas HAM ini seperti apa Pak? Izinkan saya tertawa dulu ya. Kenapa tertawa Pak? Dan Komnas HAM ini kan seperti orang tidak mengerti hukum gitu, tidak paham pekerjaannya sendiri. Komnas HAM itu tugasnya adalah penyelidik untuk pelanggaran HAM berat. Jadi tugas dia dalam perkara ini, dalam Sambo Gate ini, dia menyelidiki ada pelanggaran HAM berat atau tidak. Perhatian publik atas kasus kematian Brigadir Yosua ini semakin besar, utamanya setelah Komisi Hak Asasi Manusia yang bertugas memantau perkembangan kasus pembunuhan berencana ini menyampaikan sejumlah rekomendasi atas investigasinya kepada polisi. Salah satu butir rekomendasi yang membuat masyarakat bertanya-tanya adalah poin B yang berbunyi, menindaklanjuti pemeriksaan dugaan kekerasan seksual terhadap saudari PC di Magelang dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kondisi kerentanan-kerentanan khusus. Sontak, rekomendasi ini menjadi sorotan masyarakat sebab dugaan kasus seputar pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo, dan ancaman pembunuhan dari Brigadir Yosua telah dihentikan oleh Bareskrim Polri. Kasus ini dianggap sebagai bagian dari obstruction of justice atau upaya menghalang-halangi penegakan keadilan. Dan beginilah reaksi mantan Kabareskrim, Komjen Pol Susno Duaji saat ditanya tentang rekomendasi Komnas HAM tersebut. Pak, langsung saja, kemarin kan ini pihak Komnas HAM sudah merilis ya Pak ya, kesimpulan yang mereka keluarkan ini berkaitan ada dugaan pelecehan seksual, tapi lokus atau kejadiannya ini berbeda Pak, bukan di Duren 3 tapi di Magelang. Nah, kalau perspektif Pak Susno melihat kesimpulan yang disampaikan Komnas HAM ini seperti apa Pak? Izinkan saya tertawa dulu ya. Kenapa tertawa Pak? Dan Komnas HAM ini kan seperti orang tidak mengerti hukum gitu, tidak paham pekerjaannya sendiri. Komnas HAM itu tugasnya adalah penyelidik untuk pelanggaran HAM berat. Jadi tugas dia dalam perkara ini, dalam Sambo Gate ini, dia menyelidiki ada pelanggaran HAM berat apa tidak. Kalau ada pelanggaran HAM berat, dia rekomendasikan kepada penyidiknya, Kejaksaan Agung, udah gitu ya. Kalau nggak ada pelanggaran HAM berat, ya sudah. Bukan tugas dia menyelidiki tindak pidana pembunuhan yang tidak ada pelanggaran HAM beratnya. Soal pembunuhan banyak di Indonesia, berapa ratus kasus setahun itu. Yang menghilangkan nyawa. Di luar hukum, ya di luar hukum semua namanya pembunuhan. Dan Komnas HAM memasuki area penyidikan Polri sudah terlalu jauh, offside gitu, melewati batas, sampai dia mengatakan ini pembunuhan struktur perkara, kemudian masuk lagi kepada hasil visum, masuk lagi kepada rekomendasi, ada pelecehan. Dari mana dia tahu ada pelecehan ya? Dugaan pelecehan seksual. Berupa apa dugaan pelecehan seksualnya? Nah kan meributkan Indonesia. Apakah perkosaan? Apakah perzinaan? Apakah jawil-jawil gitu kan? Ini Komnas HAM ini membuat heboh yang sudah tenang. Daripada bikin heboh gitu, saya katakan lebih bagus tenang. Kemudian kita membangun ekonomi kita. Rekomendasinya baik Komnas HAM maupun Komnas Perempuan itu mubazir ya. Namanya saja rekomendasi, boleh dipakai, boleh enggak gitu. Kalau enggak masuk akal, enggak usah lah. Enggak masuk akalnya kenapa? Wong terdakwa, calon terdakwa ya kalau benar ini ada pelecehan, Joshua Huta Barat sudah meninggal kok. Di dalam pengadilan Indonesia tidak dikenal pengadilan absensia. Jadi harus hadir Joshua itu. Nah kalau nggak hadir, nggak benar gitu, nggak bisa pengadilan in absentia, berarti impossible untuk diproses. Yang kedua, buktinya bahwa ada pelecehan dari mana? Hanya saksi, 1000 saksi itu bukan alat bukti. Alat bukti itu tidak bisa dia berdiri sendiri. Saksi boleh minimal 2 orang,
100 boleh, bagus, tapi harus didukung alat bukti yang lain. Ada nggak CCTV? Jadi ada pembandingnya begitu ya Pak ya? Bukan pendukung. Pendukungnya. Jadi oke. saksi ditambah lagi dengan alat bukti, ditambah dengan keterangan terdakwa. Nah, terdakwa nggak bisa satu lagi. orang saja nggak bisa berarti Pak ya? Satu orang nggak bisa, 1000 orang nggak bisa. Oke. 1.000.000 orang pun kalau hanya saksi nggak bisa. Oke. Ada nggak CCTV yang tentang itu? Ada nggak pism tentang perzinaan atau pism tentang perkosaan? Gimana mau pismnya? Bu siapa namanya? Bu PC kan sudah punya suami. Apanya yang dipisah lagi kan? Oke. Jadi kan itu kan hanya mubazir. Lebih banyak mudarat daripada manfaatnya gitu. Jadi tidak mungkin lah disidik, tidak mungkin. Ya apa kan memang buktinya nggak ada kok. Oke.